Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di belajar matematika bersama Pak Jemi. Kali ini Pak Jemi akan melanjutkan mengenai pembahasan menyederhanakan akar pangkat 2 dan juga operasinya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Misalkan kalau kita diberikan akar 12, akar 54, bagaimana cara menyederhanakan. Kemudian ada soal-soal untuk menjumlahkan akar-akar, bagaimana cara menjumlahkan, dan juga operasi perkalian dan pembagian juga. Nah, namun anak-anak semua jangan lupa like-nya dan subscribe-nya agar anak-anak tidak ketinggalan di konten-konten video dari Pak Jemi. Mari kita simak pembahasannya. Baik anak-anak, mari kita bahas mengenai menyederhanakan bentuk akar kuadrat. Di video pembahasan yang pertama, yaitu di bagian akar bagian 1, sudah dikenalkan mengenai sifat-sifat dalam perpangkatan. Ada sifat A kali B dipangkatkan N itu adalah sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, ini kalau N-nya ini dibuat pangkat setengah, ingat pangkat setengah itu adalah berubah menjadi bentuk akar, sehingga bisa juga kalau A kali B pangkat setengah atau akar A kali B itu sama dengan akar A kali akar B. Nah, sekarang bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Nah, misalkan ada suatu bilangan akar, yaitu akar kuadrat dari C, di mana C itu adalah bilangan asli. Nah, itu bisa disederhanakan. Jadi bilangan asli akar C ini bisa disederhanakan apabila akar C ini bisa dibentuk menjadi akar A kali B. Jadi C ini bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian A kali B ya. Nah, tapi ada syaratnya. A itu adalah merupakan bilangan kuadrat sempurna. Contohnya adalah 4, 9, 16, 25, 3, 16 terusnya. Mulai 4, 9, 16, 25, 36 ini adalah bilangan kuadrat. Jadi C itu bisa dinyatakan perkalian dua bilangan yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat. Kita ambil contoh, misalkan contohnya adalah yang pertama adalah yaitu akar 12. Nah, akar 12 itu bisa dinyatakan dalam perkalian. Ada 6 kali 2, ada 4 kali 3. Maka kita pilih yaitu yang 4 kali 3, karena 4 ini merupakan bilangan kuadrat. Nah, menurut sifatnya, dari sifat yang ini, maka bisa dijabarkan menjadi akar 4 dikalikan dengan akar 3. Akar 4 sendiri hasilnya adalah 2, berarti 2 akar 3. Inilah bentuk sederhana dari akar 12. Jadi akar 12 itu bisa disederhanakan menjadi 2 akar 3. Nah, sekarang bagaimana kalau contoh lain, misalkan akar 54. Akar 54 bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian apa? Yang depan ini harus merupakan bilangan kuadrat sempurna, yaitu kita dinyatakan 9 kali 6. Akar 9 adalah 3, berarti hasilnya adalah 3 akar 6. Nah, ini bentuk sederhananya. Sekarang kalau yang ketiga, akar 96. Nah, akar 96 ini ternyata ini bisa dinyatakan ada dua pasang perkalian yang mengandung bentuk kuadrat sempurna bilangannya, yaitu yang pertama adalah 4 dikali 24, kemudian yang kedua adalah 16 dikali 6. Nah, jadi 16 dikali 6. Nah, sekarang dari dua pasang perkalian ini, maka yang bisa kita langsung hasilnya dalam bentuk sederhana adalah bentuk pasangan yang kedua ini. Karena akar 16 itu adalah 4. Akar hasilnya berarti 4 akar 6. Nah, yang pertama itu bisa diselesaikan. Namun, anak-anak akan menyederhanakan sampai lebih dari sekali. Misalkan ini. Jadi akar 4 itu adalah 2 akar 24. Namun ternyata 24 itu bisa dinyatakan dalam bentuk disederhanakan lagi. Yaitu bisa diubah menjadi 2 kali 4 akar 6 yang 24-nya. Berarti hasilnya adalah juga 4 akar 6. Sehingga ini adalah menyederhanakan lebih dari sekali. Dalam hal ini adalah menyederhanakan 2 kali. Tapi kalau menggunakan yang kedua 16 kali 6, anak-anak bisa langsung menentukan hasilnya, bisa menghitung hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana. Kesimpulannya,
Berarti kalau misalkan menyederhanakan bilangan yang bisa disusun menjadi lebih dari satu pasangan, maka dipilih yaitu bilangan kuadratnya yang paling besar. Jadi pilih bilangan kuadrat sempurna yang paling besar dari pasangan yang ada itu. Itu kalau lebih dari satu. Nah, berikutnya akan kita bahas mengenai penjumlahan maupun pengurangan bentuk akar kuadrat. Misalkan diberikan A itu anggota bilangan positif. Dalam sifatnya, dalam penjumlahan dan pengurangan adalah B akar A ditambah C akar A adalah B ditambah C akar A. Jadi cukup dijumlahkan bagian bilangan depan dari depannya akar A ini. Seperti dalam bentuk aljabar ya. Misalkan ada 2X ditambah 3X, hasilnya adalah 2 tambah 3X atau 5X. Demikian juga pengurangan. Pengurangan juga berlaku sama. Kita ambil contoh misalkan ya. Jadi kalau misalkan ada suatu bentuk akar, misalkan 5 akar 2 ditambah 3 akar 2, maka hasilnya adalah 8 akar 2. Jadi 8 ini diperoleh dari 5 tambah 3. Kita ambil contoh lagi, 3 akar 5 ditambah 5 akar 5 dikurangi 2 akar 5, hasilnya 2. 2 itu dari mana? 3 ditambah 1. Nah, di depannya akar 5 ini kalau tidak ada bilangan yang tertulis, ini bisa diberikan 1. Nah, ibaratnya seperti dalam bentuk aljabar X, nanti koefisiennya berarti 1. A, koefisiennya berarti 1. Nah, itu adalah pakai menggunakan variabel. Maka 2 ini diperoleh dari 3 ditambah 1, 4. 4 dikurangi 2 adalah 2. 2 akar 5 hasilnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ada bentuk akar seperti ini, anak-anak ya. Ada misalkan akar 50 ditambah 3 akar 32. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, mari kita bahas. Kita ambil beberapa contoh ya. Ini saya berikan 3 contoh untuk anak-anak semuanya. Nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3. Nah, kita akan bahas satu persatu dari contoh ini. Contoh 1 adalah akar 50 ditambah 3 akar 32. Untuk menyederhanakan ini, nah ini berarti untuk menjumlahkan ini maksud saya, berarti bentuk akar 50 ini kita sederhanakan seperti materi yang awal tadi. Kita buat dalam bentuk perkalian yang mengandung bilangan kuadrat sempurna. 50 berarti bisa diperoleh 25 kali 2. Kemudian 3 akar 32 berarti 3 kali 16 kali 2. Nah, ini adalah bilangan kuadrat sempurnanya. Sehingga ini 25 sama 16 ini ada akarnya yaitu 5 berarti akar 2 ditambah 3 kali 4 akar 2. Kita selesaikan berarti 5 akar 2 ditambah 3 kali 4, 12 akar 2. Hasilnya adalah cukup kita jumlahkan bagian depan akar. 5 tambah 12 adalah 17 akar 2. Kemudian bentuk yang berikutnya. Nah, ini masing-masing juga kita bentuk kuadrat sempurna dari 300 berarti 100 kali 3. 27 adalah 9 kali 3. Berarti hasilnya adalah 3 kali 10 akar 3 dikurangi 2 kali 3 akar 3. Berarti 3 kali 10 itu 30. Akar 3, 2 kali 3 adalah 6 akar 3. Hasilnya 30 kurangi 6 menjadi adalah 24 akar 3. Sekarang soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini ya ini akar ya ribuan. Kita masing-masing kita buat dalam bentuk bilangan sekuadrat sempurna yang mengandung 1000 bisa dinyatakan 100 kali 10. 400 berarti 400 kali 10. 9000 adalah 900 kali 10. Nah, sehingga akhirnya 10 kali 10 akar 10, 3 kali 20 akar 10 dikurangi 30 akar 10. Ini merupakan hasil kuadrat sempurnanya akarnya ya. Nah, sekarang tinggal kemudian kita kita kalikan 100 10 kali 10 100, 3 kali 20 60, 30. Hasilnya karena akarnya sudah sama berarti bisa kita operasikan 100 tambah 60 160 dikurangi 30 berarti 130 akar 10. Nah, dari 3 contoh ini bisa kita perhatikan untuk menyelesaikan ini maka bentuk kuat akarnya itu adalah harus sama.
Jadi ini nanti kalau kita ketemu salah satu misalkan kali 2, ya bentuk yang kedua ya kemungkinan pasti adalah juga kali 2 karena akar bisa disederhanakan. Misalkan nomor 2 juga gitu, ini akar 3, mengandung akar 3. Yang nomor 3 juga gitu. Oke, kalau kita sudah menemukan bentuk kuadrat sempurna kali akar 10, maka bentuk akar yang kedua dan ketiga dan seterusnya agar bisa disederhanakan harus juga mengandung akar 10. Nanti kita akan teruskan ke operasi berikutnya, yaitu operasi perkalian dan pembagian. Berikutnya kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian bentuk akar. Ya, misalkan ada suatu bilangan A dan B itu adalah bilangan positif. Jadi A dan B itu bilangan positif. Berarti kalau akar A kali akar B itu sama saja dengan akar A kali B. Akar A kali akar A sama dengan akar A kali A sama dengan akar A kuadrat atau A. Ini kesimpulannya kalau ada bilangan yang sama dalam bentuk akar A kali akar A ini hasilnya A. Misalkan akar 3 kali akar 3 berarti hasilnya 3. Akar 5 kali akar 5 berarti hasilnya 5 gitu. Nah, misal kita ambil contoh ada bilangan yaitu akar 6 dikalikan akar 3. Maka langsung kita kalikan 6 sama 3 yaitu akar 18 itu hasilnya. Hasilnya adalah akar 18. Bisa kita sederhanakan akar 18 adalah 9 kali 2. Berarti hasilnya 3. Akar 2 ini bentuk sederhana dari akar 6 dikalikan akar 3. Untuk pembagian atau bentuk pecahan, akar A per akar B sama saja akar dari A per B. Berarti boleh dibagi ini. Jadi kalau ada bentuk akar yang sama, ada suatu bilangan, ya A dan B dibagi atau diper, maka bilangannya itu bisa langsung kita bagi. Misalkan kita ambil contoh, yaitu akar 24 per akar 3. Berarti karena ini sama-sama akar, berlaku sifat yang ini, maka 24 sama akar 3 ini bisa kita bagi atau kita coret. Berarti 24 bagi 3 adalah 8. Jawabannya adalah akar 8. Jawabannya adalah akar 8. Kita sederhanakan akar 8 itu bisa dinyatakan yaitu akar 4 kali 2. Berarti bentuk sederhananya adalah 2 akar 2. Baik, untuk memperjelas kita berikan beberapa contoh. Ya, ada 3. Contoh 1, contoh 2, kemudian contoh 3. Nah, yang contoh pertama kita bahas, ini adalah bentuk perkalian. 6 akar 6 kali 3 akar 12. Maka untuk mengerjakan ini bertahap. Yang bilangan yang bukan akar kita kalikan dulu. Jadi 6 kali 3. 6 kali 3 hasilnya adalah 18. Kemudian yang akar sama akar. Akar 6 kali akar 12. 6 kali 12 adalah 72. Nah, ada akarnya berarti akar 72. Jadi 18 akar 72. Akar 72 maksud saya adalah kita sederhanakan, kita buat perkalian yang mengandung kuadrat sempurna, yaitu 36 kali 2. Berarti 18 dikali akar 36 adalah 6 akar 2. Hasilnya 18 dikali 6 adalah 108 akar 2. Kemudian yang kedua, masing-masing ini kita sederhanakan dulu, dinyatakan dalam bentuk perkalian yang mengandung kuadrat sempurna. 54 adalah kita nyatakan 9 kali 6. 24 kita nyatakan 4 kali 6 per 3 akar 2. Kemudian akar 9 adalah 3, akar 4 adalah 2. Kita kalikan dengan 4-nya, 4 kali 3 adalah 12. Kemudian 3 kali 2 adalah 6, berarti 12 akar 6 ditambah 6 akar 6 per 3 akar 2. Yang bagian pembilang sudah sama akarnya, akar 6. Berarti bisa dijumlahkan. 12 tambah 6 adalah 18 akar 6 per 3 akar 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 18 sama 3 kita coret, berarti 18 bagi 3 adalah 6. Kemudian akar 6 sama akar 2 kita coret, hasilnya adalah akar 3. Berarti hasil akhir yaitu 6 akar 3. Kemudian soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga modelnya seperti ini. Dari soal ini ada yang bisa langsung kita sederhanakan,
yaitu akar 2 sama akar 18 menghasilkan akar 9. 18 bagi 2 9. Akar 9 adalah hasilnya 3. Berarti bentuknya akan menjadi 3 kali 4. Ya, 24 dinyatakan 4 kali 6. Disederhanakan ya. Kemudian akar 9 adalah 3. 3 sama 3 ini kita coret ya. Sehingga hasilnya adalah 4 dikali akar 4 itu adalah 2 akar 6 sama dengan yaitu 8 akar 6. Nah, ini adalah 3 contoh dari operasi perkalian dan pembagian. Jadi dalam operasi perkalian dan pembagian sifatnya adalah seperti ini, anak-anak bisa dirangkum di buku catatan dan dipahami mengenai langkah-langkahnya. Nanti bisa digunakan untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru di pembelajaran daring di rumah. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.